Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara memasuki H-2 menjelang akhir tahun. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan segala kegiatan dan juga kesehatan Bapak Ibu Saudara? Saudara, kita bersyukur karena dalam anugerahnya, di tengah-tengah segala kesibukan, di dalam segala antusias kita untuk mengakhiri tahun 2025 dan menyambut tahun 2026, kita masih boleh sama-sama membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama ambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, sebagai manusia, kita pasti sama-sama setuju bahwa kita itu punya satu penyakit yang sama, penyakit lupa, saudara. Kita gampang sekali karena ada distraksi, kita sering kali lupa. Saudara, saya pernah lupa parkir di mana. Alhasil 2-3 lantai parkiran saya cari. Saudara, saya pernah lupa naruh barang, naruh kunci ada di mana, saudara. Saudara, kita itu sering kali lupa karena terlalu banyak distraksi dalam kehidupan kita. Dan ini tidak mengecualikan. Jangan-jangan kita pun sering kali lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, bagian yang baru saja kita baca merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud yang dibagi menjadi 3 bagian, saudara. Kalau saudara perhatikan, dari ayat 1 sampai ayat 5, Daud itu sedang mengingatkan dirinya. Ayo jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18, dia sedang berkata atau dia sedang menceritakan tentang siapa Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada jemaat Tuhan tentunya. Saudara, yang menarik adalah di ayat 19 sampai 22, maka Daud mengatakan atau mengajak seluruh isi bumi untuk memuji nama Tuhan. Saudara, bagian ini diawali dengan sebuah ajakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ajakan ini adalah ajakan yang dipakai juga untuk menutup Mazmur ini dengan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, Daud ingin sekali supaya kita, umat Tuhan, jangan sampai lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Daud menyebutkan
beberapa hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan mari kita catat, saudara. Jangan-jangan kita pun secara tidak sengaja keskip untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara, mulai dari pertama dia langsung mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wow, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Berapa banyak kali selama setahun ini kita itu melukai hati Tuhan. Seberapa sering kita datang kepadanya untuk meminta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Saudara, jangan-jangan sebagai anak Tuhan kita melupakan kebaikan Tuhan yang dengan sabar mengampuni dosa kita. Yang dengan murah hati dia tetap terima kita meskipun kita gagal untuk dosa yang sama. Saudara, Daud mengajak ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita. Sudahkah kita bersyukur untuk hal itu? Yang kedua, Daud mengingatkan kita bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara, Tuhan tidak menganggap remeh ketika umatnya berseru di dalam kondisi keadaan dia tidak sehat. Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang mengabaikan umatnya ketika mungkin umatnya hanya sakit migrain, saudara, atau sakit kenama. Saudara, berapa kali kita punya kelemahan tubuh, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, namun kita lupa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Saudara, mari kalau kita belum pernah atau kita lupa untuk mengucapkan syukur atas kesehatan yang sudah dia jaga selama 350 lebih hari, mari kita ambil waktu, kita bersyukur untuk kesehatan kita. Saudara, Daud juga mengajak kita untuk bersyukur karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dia mengingatkan kita kalau kita menjadi anak Allah, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia juga mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memuaskan segala hidup kita dengan kebaikannya. Saudara, bukankah lagu hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saudara, lagu ini merupakan lagu yang terilham dari Mazmur 103. Lagu ini mengajak kita untuk menyebutkan berkat-berkat Tuhan. Mari saudara berhenti sejenak. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat apa yang sudah dilakukannya. Saudara, kalau itu ayat 1-5, Daud berbicara tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Maka di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18, Daud mengajak umat Tuhan untuk memuji nama Tuhan karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang 5K, saudara. Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Saudara, hanya Dia yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan dan agungkan. Saudara, mari menjelang menutup tahun 2025. Saudara, mari kita berhenti sejenak. Kita tuliskan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengambil kertas, mari kita menuliskan, atau mungkin kita lipat tangan kita mengambil waktu tenang, dan mari kita sama-sama ingat semua kebaikan Tuhan. Pengampunannya, berkat-berkatnya, kebaikannya, doa-doa kita yang dijawab sesuai dengan harapan kita, ataupun doa-doa kita yang dijawab tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Saudara, mari kita ambil waktu tenang, jangan menyibukkan diri dengan segala kegiatan, tapi mari kita ambil waktu tenang, kita berdoa, kita bersyukur bersama untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang 350 lebih hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur
Karena di dalam segala anugerah, kemurahan, kebaikan, kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran-Mu, Engkau selalu memimpin hidup kami hari demi hari. Engkau tetap sabar menghadapi kami, anak-anak-Mu. Engkau tetap bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan, bahkan untuk diri-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Ajarkan kami untuk bersyukur, ajarkan kami untuk selalu memuji-muji Engkau. Sama seperti pemazmur, biarlah kami menjadi pribadi yang memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, siapa yang kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.